Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Hadirin para bapak, saudara, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh, jamaah Majelis Taklim Nurul Fattah yang saya muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kepada kita semua. Wabil khusus yang pada malam hari ini kita bisa berkunjung ke tempat ini, yang baru saja ya kan membawakan di hadapan kita hidangan zaburan, ada kacang demok, ada siapa beliau? Bapak Hasibuan, al-masyhur Bapak Fadilah ya. Fadilah itu anak yang pertama. Semuanya jamaah, Pak RT, para tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah aja ya, namanya nggak sebut satu-satu ya, karena saya mau ada satu lagi ini. Jadi nggak lama, paling ya insya Allah jam 12 kurang saya selesai. Kurang maksudnya kurang. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini atas inayahnya Allah, qudrah iradahnya Allah, kita dipertemukan di tempat ini dalam sehat walafiat, ya badannya sehat, imannya sehat, rohani sehat, alhamdulillah lengkap sempurna sekalian. Makanya kita harus bisa menikmati hidangan yang dikeluarkan, jangan dilihatin aja, enggak apa-apa ngaji mah sambil buka kulit kacang dimakan, kagak ngapa-ngapa, paling enak, betul. Baru makan enggak apa-apa, salak kudu dimakan, dibuka dulu Pak RT ya, jeruk kudu dimakan, dikupas, silakan, enggak apa-apa, ngaji itu paling enak, betul enggak? Kalau saya mah nggak bisa sih baru ngupas, paling biasanya ntar nyusul gantungan gitu. Jamaah yang saya muliakan, mudah-mudahan silaturahim kita di sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak nanti yaumil qiyamah kita mendapat syafaat yang sangat mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Jamaah, tema kita masih sholat berjamaah. Arti berjamaah itu gabungan bersama-sama, ya kan? Ya kita bisa di masjid yang monggo, masjid jami namanya, musola goro jami namanya, ya kan sama. Karena sholat itu di dalam sebuah hadis bahwasanya bumi Allah ini merupakan masjid, baik di mana saja. Yang penting tempatnya suci, ya kan? Sekalipun sih persekian nanti ada yang dilarang. Mana itu soal yang dilarang? Nggak boleh diantaranya di atas sepiten, jangan. Tempat penjagalan, jangan. Kemudian masih di atas makbaro, jangan. Di tengah-tengah jalan pun jangan. Itu ada 7 macam sekalian. Ya kan, misal di tengah jalan Allah itu larang. Nah Rasulullah SAW ada 4, ada 7 kan sekalian. Jadi mana saya sekalian, kan tadi bumi Allah, kan jalan bumi Allah ya, tempat berjangan bumi Allah, sepiteng bumi Allah, tapi kalau bisa itu mah jangan, sekalipun bumi Allah, ya kan. Jadi kalau kita sholat di atas tanah silakan, yang penting tempatnya suci dan bersih dari najis, karena sholat syaratnya bersih pakaian, bersih badan, bersih tempat dari najis. Tapi kalau kotor belum tentu najis, betul nggak? Kita lagi jalan kena debu, kata kita, gua pakaian pada kotor nih, kena debu. Kita lagi jalan kepancretan kotoran apa, lumpur sedikit di jalan, waduh kotor nih, ya kan? Itu belum tentu najis.
Kalau itu kotor silakan sholat, kecuali ya Allah ini tibelek apa merapat kan itu ya kan, atau ya ini umpamanya kena kucing. Kadang-kadang Pak kalau kucing kan dia kalau pengen pipis dari mana-mana lari ke tempat yang enak, diangkat kaki sebelah keluar kena pakaian kita, itu kotor dan najis. Makanya tempat harus bersih kita dan suci, ya kan, bersih dan suci luar biasa. Enggak mesti baru, enggak mesti mahal sejadah baru, tidak, melainkan suci dan bersih. Enak pesan ajaran Islam. Lah kalau suruh baru terus repot kita. Dohor sejadahnya baru warnanya hitam, asar baru warnanya coklat, mati kita dah, ya kan? Iya kan itu berat kan, makanya luar biasa poinnya itu suci bersih tutup aurat, enak kan? Iya Pak sekalian, nggak mesti mahal Pak sekalian. Maka di sini dianjurkan kita kalau bisa berjamaah, terutama ya kita malam hari kayak subuh, insya Allah, maghrib dan isya, insya Allah. Mungkin kalau kita siang hari kadang masih di luar dalam perjalanan, nah insya Allah kita ya dalam satu hari satu malam masa nggak bisa menyempatkan, tapi insya Allah kita bisalah ahli mengatur waktu. Sekarang mudah-mudahan kita sehat walafiat, bisa melaksanakan apa yang disunahkan, apalagi yang diwajibkan. Semoga hidup kita bahagia dunia wal akhirah. Sekarang disini jelaskan. Waya itu bahwasanya boleh sekalian sholat berjamaah itu kita orang yang ayat amal huru bil amdi wal balik bil murahik. Jadi kita berjamaah silakan ikut sama anak-anak boleh, yang penting udah murahik. Ya kan, apa murahik sekalian atau tamjib sekalian, itu anak yang sudah misalkan dia bisa pipis enggak manggilin mamahnya, mau tidur enggak manggilin mamahnya, mau mandi enggak manggilin mamahnya. Kan kadang-kadang anak-anak ada yang mau tidur mama bobo, pengen makan mama makan, ya kan? Mama yang dipanggil, bapaknya mah kagak. Betul enggak? Baba saya mau mandi, enggak ada, jarang itu sekalian. Banyak kan mama ya pada ya. Banyaknya papa tuh jarang sekalian. Nah makanya sekalian anak yang sudah bisa sendiri sekalian, maka kemudian sudah khitan mungkin ya bisa, yang penting bacanya rapi itu enak sekalian. Iya, yang penting udah terkhitan kan. Di sini kalau murai kan belum balik dia, yang penting udah bisa bacanya rapi. Kita misal umpamanya belum rapi, yang dia sudah ada anak-anak rapi utama. Yang penting udah tahu hukum, cara wudhunya rapi, sudah istinjanya rapi, bacanya pun sudah rapi, boleh. Tapi yang afdol, yang lanjut usia, paling tua di sana, paling fase. Sekarang yang tua, mohon maaf, usianya lanjut, tapi masih berantakan. Ada anak-anak tersusun lagi bacanya. Ini sekalian tuh hebat kan? Islam bahasanya seperti itu. Ya kan, siapapun dia kalau berilmu dipersilakan. Jangan kita sombong, wah lu kan masih bocah, sono makan galamnya kan gua duluan, bahasa kamu lebih sekalian, bahasa premannya, wih sono gua duluan makan garamnya enak itu sama seperti sekalian. Islam itu luar biasa, ruhamau bainahum kan, silakan, luar biasa kan. Jadi yang berhak paling awal, misal ya paling awal, yang belakang kalau sob. Sekarang sekalian yang paling awal itu mohon maaf ilmu kita sederhana. Paling awal berhak barisan awal berjamaah. Ada yang ilmunya panjang luar biasa datang paling belakang, jadi belakang. Jangan sampai, hoi tong lu ke belakang. Boy, lu nyesel belakang lu. Lu kan baru apal Fatihah doang. Gua mau udah belum pasnya. Sini mundur, nggak bisa makruh. Silakan di belakang. Bonggannya sampean datang ke kari. Bonggannya kamu paling belakang, tuh begitu. Hebat kan? Islam ajarnya itu luar biasa. Nah kecuali dalam sistem kepemerintahan pejabat dah. Pada depannya mohon maaf, datangnya umpamanya PRT, Hansi paling depan. Datang Bapak KDM. Siapa itu KDM? Tahu? Ya itu dia, ya kan? Pas sekalian, mundur, mundur kita kan.
Ya pejabat paling depan itu dunia. Betul enggak? Tapi kalau masalah akhirat agama hukum tidak. Sekalipun dia Pak nomor 1 Indonesia kalau masalah sholat berhak datang paling belakang, Muhammad datang di belakang. Jangan depan mundur nih presiden juga nggak bisa. Kalau hukum begitu hebat kan? Hebat sekalian. Makanya akhirat luar biasa. Itulah seperti itu ajaran. Kita nih alhamdulillah kalau berjamaah kita sekalian ya silakan yang dua-duaan, nggak boleh kita main dorong-dorongan makruh. Kadang kamu depan ya, saya kamu makruh itu. Jangan rebutan kalau bisa sama kita. Datang kosong, masuk aja deh yang penting kosong. Tapi kalau enggak kosong suruh minggir makruh. Apa yang ngelang-ngelangkain pundak orang tempatnya udah nggak boleh. Jangan. Ya udah nasib di lapangan dah tuh. Mana udaranya kencang di sana kandang kambing banyak itu untuk ukuran itu walat golin masuk aromanya yang sedap kan sekalian udah ambil aja seperti itu namanya adil. Yang belakangnya paling belakang sekalipun dia seorang mulia di dunia yang awal paling depan sekalipun sederhana tuh sekalian seperti itu. Tapi kadang-kadang kita makan orang begitu ya kan kadang-kadang ya kan, itu dalam sholat Bapak sekalian. Nah, baca burahik itu silakan dia ngimam. Kita nggak makmum, yang penting fase rapi. Ya kan, syukur-syukur kita bisa mengimami istri. Karena istri fase, kita belum itu fase, kita nggak bisa makmum sama istri. Mama, kamu kan fase, saya kan belum fase, katanya kalau ngemakmum ya kan sama imam yang belum fase nggak boleh, kan kamu fase, saya kagak. Itu tapi jangan. Karena kalau laki-laki nggak boleh ngomong sama perempuan sekalipun fase bacaannya. Tuh, silakan mama depan, bacaan saya masih berantakan, nggak sakit yang ikut. Tuh, pun juga kita nggak boleh ikut sama orang yang wandu, orang banci. Ya, banci itu bukan banci jadi-jadian, banci asli. Maunya 2 kelamin, wadon dan laki tuh. Ada Pak? Ada pas sekalian orang menjadi 2 kelamin ada, ya kan? Jadi kelamin perempuan. Nah itu pas sekalian namanya banci beneran. Satu saat dia ingin jadi laki, satu saat jadi perempuan. Nah kita ngemakmum sama itu kagak boleh tuh. Pertama jadi imam, saya siap laki, dari laki jadi imam, kita makmum. Gue tengah-tengah, gue pengen jadi wadon, batal kita. Tuh, paham itu ya? Lain jadian saya katakan tadi itu namanya yang apa namanya kalau kayak itu belayuran ya. Kayak mangga itu enggak jelas sekalian. Nah itu yang sekarang mah jalan pledok gue lupa itu mah berpakon itu mah enak gitu mah. Kalau nikah yang lahir yang hamil, yang lahir, yang ono ya kan misalnya yang jadi-jadian ya kan nikah nih. Ya kan sama perempuan jadi laki-laki. Jadi perempuan pengen jadi laki-laki. Laki-laki menjadi perempuan, yang kayak bancian itu kan pengen laki jadi perempuan ya. Ada perempuan menjadi laki-laki dia nikah. Itu yang hamil kan yang pengen jadi perempuan nih, yang pengen jadi laki-laki karena dia perempuan. Betul. Paham itu ya? Belum ya. Jadi misalkan Pak, ada laki-laki pengen jadi perempuan. Pengen jadi cowok. Ada cewek pengen jadi laki-laki. Berarti hasadnya sama apa dia tuh? Sama siapa tuh? Sama cewek berarti ya. Lah dia nikah lah sama banci tadi tuh, yang laki menjadi perempuan. Nikah dah tuh, yang hamil yang mana dah? Apa yang perempuan menjadi laki-laki, apa laki yang jadi perempuan, yang hamilnya laki, apa yang yang lahir yang hamil, bini apa istrinya dah? Bininya apa istrinya sama ya? Istrinya apa suaminya dah? Suaminya, karena suaminya wadon. Tuh, sekalian begitu. Ya. Nah makanya kita nggak boleh makmum kayak begitu. Itu kalau yang begitu lain Mas sekalian. Jadi kalau itu bukannya banci beneran, bagi pendalungan. Tuh, logat legonya kayak banyak begitu doang udah lepas. Oh, ngapain begitu Mas sekalian? Oh, gede. Apa tuh? Lah kan dia mah laki beneran. Itu dia lagi nyari acting, nyari duit Mas sekalian gitu. Nah itu depan saya kalau siang itu itu stalking apa nutupin kemana tahu. Kalau depan kita bisa kan ngeliatin kita. Bilang wadon bukan wadon itu mah bukan. Jalan kaku banget ya. Nggak bisa dibohongin pas sekalian. Logat legot. Nyanyinya di kayak wadon tetap aja ganjel. Betul enggak? Iya lain Pak, lain. Jalan begitu Pak RT ya. Kalau nggak percaya besok depan rumah saya dah. Saya kan ada perempuan itu. Kadang-kadang ada boy yang itu tuh apa tuh yang radio depan itu ya kan barunya nyanyi goyang-goyang
pakai bedak dan sebagainya, make upnya. Kok ngelihat di depan saya? Kalau nggak kan bohong, kalau nggak itu saya bohong. Begitu Pak RT ya kan, gitu. Itu kalau banjir kayak begitu tuh kan perempuan emang laki betul-betul Mas sekalian. Cuman dia lagi acting, lagi nyari bagaimana caranya daripada dia ya maling ayam mendingan begitu kira-kira sekalian gitu. Tapi ya lebih baiknya jangan begitu sih karena orang yang minta-minta itu kurang bagus. Apalagi bohong luar biasa itu Pak jahatnya. Jadi mengatasnamakan sumbangan ini atas nama santunan yatim, nggak taunya buat sendirinya. Itu banyak Pak depan saya itu lewat banyak dulu Pak sekalian. Iya, saya nggak bicara, saya nggak tahu pemimpin ya depan saya ya kan. Depan saya nih, saya di depan saya nih. Saya kan di bibir jalan tuh. Saya mau Pak buat sumbangan. Buat apa? Buat yatim piatu di sana. Oh begitu, ya kan. Lama-lama terus kasih pandangan. Buat apa Bu? Buat mi'raj, buat maulid. Kalau musim mi'raj, buat mi'raj. Musim maulid, buat maulid. Kita santunan, buat yatim. Enak banget gitu kasih pandangan. Makasih Ibu perjuangan Ibu, ya kan. Saya emang nggak bisa kayak begini. Itu berjuang demi tegaknya agama Allah, buat yatim, buat mati di musala. Tapi saya bantu dengan catatan harus yang benar. Karena kalau seandainya bohong, berapa banyak orang yang Ibu bohongi atau ada yang sampai nangis bahasa sekalian. Berapa banyak orang yang Bapak tipu untuk mendapatkan seperti ini dan Allah pun gak redo itu. Terus sampai sekarang anak nangis pas sekalian. Bapak buah keluar ini nih. Tetap saya kasih. Kalau benar, saya memang nggak menyangka dia, nggak seujung dia itu nipu, cuma ngasih pandangan. Kalau itu benar terusin perjuangan ini, saya memang nggak bisa. Tapi kalau bohong, mohon maaf, jangan ya. Ada yang pakai jual HP gerak. Dulu mah sering datang, karena asal depan saya pada lewat. Dulu pada datang. Saya mah tetap saya kasih. Kalau benar kemari lagi ya terusin. Kalau benar saya suruh mampir lagi. Kalau lempeng berarti kagak benar sekalian. Benar saya gitu. Ya berbagi kita kan masih ada apa namanya? Kita kalau ada zaman sekarang banyak yang ngasih, banyak yang nerima. Nanti banyak yang nerima nggak ada yang ngasih. Akhir zaman yang ngasih kagak ada, yang nerima kagak ada. Makanya tetap saya kasih. Mohon maaf entah berapa ya kan. Nanti buka atau bapak kalau benar kesini lagi ya. Tapi kalau bohong nggak usah lah, karena berapa banyak yang dibohong. Enggak, karena nggak ada. Lewat, besok lewat, gue lagi di dalam gitu ya. Padahal saya pesan, saya suruh ke mampir. Yang penting apa tuh? Berarti kalau begitu, nah, saya kan nggak seudon kan. Saya cuma pesan, kalau benar kesini lagi. Saya luar biasa selalu berjuang buat masih jauh-jauh. Ada yang dari Segaran, ada yang dari Kerawang. Itu di sana, kalau di sini nggak ada yang masuk ya. Udah dekat jalan. Dulu mah Pak yang pakai mobil itu tuh. Karena nggak ada. Karena waktu itu katanya di Segaran bangun macet. Ternyata saya ada teman sampai dari sana dia nggak ada macet tuh. Bohong udah ketahuan. Oh, kok kita ke sono-sonoin sholat jamaah? Nah, itu sekalian. Jadi artinya kita jamaah seperti itu. Jadi ikut boleh. Jadi banci sekalian kalau bancinya. Banci sama banci juga nggak boleh juga. Nggak boleh. Kalau banci jadi imam, makmumnya perempuan gak ngapa-ngapa. Banci imam, Allahu Akbar, saya pengen jadi laki, gak apa-apa, imam makmum kan perempuan. Tengah-tengah, gue ini saya pengen wadon, ya kan? Sah perempuan, karena makmumnya perempuan. Nah banci gak sah dia, paham ya? Karena dia pengen perempuan yang makmumnya, gue pengen jadi lanang ini. Kata si imam, gue udah bosen jadi lanang, jadi wadon ah. Nah, nggak saya juga. Ya, paham itu ya. Jadi kita seperti itu cara ngemakmum. Jadi makmum itu sekalian boleh ya laki sama laki atau perempuan sama laki, perempuan sama perempuan. Banci sama jangan. Kalau banci sama laki-laki nggak apa-apa. Laki-laki nggak boleh sama perempuan. Gitu aja. Ya kan, ya. Ai wala yasihu enggak sah. Nah, kalau sekalian terhadap anak-anak yang belum balik, tapi bacanya rapi, sudah tertutup sekalian, udah khitan, tahu hukum, enggak apa-apa, Yang penting mudah-mudahan jamaah kita bisa mengamalkan ajaran ini, kita bisa melaksanakan sholat berjamaah semampunya, sebisanya. Amin ya rabbal alamin. Agar itu sudah bahagia dunia wal akhirah. Itu aja dikit nggak apa-apa ya. Saya mau satu lagi di kemalaman ya. Lagi bapak-bapak mau main badminton di situ ya. Gitu-gituan ya. Ya saya ramai banget. Saya lewat tadi itu di lapangan. Ya kan nggak apa-apa ya. Futsal ya. Ada yang mau nonton ya anaknya main nggak apa-apa ya. Ya kan saya suruh nonton gitu medah ya kan. Itu aja saya mohon maaf Pak Sibuan ya.
Saya lebih datang paling belakang. Udah paham dah pulang paling dulu. Makannya pun gak canda kapan saya ini mau pulang ya kan. Karena kalau saya makan ya kemalaman. Mohon hati yang semuanya, mari sama baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, Allah mudahkan langkah-langkah usaha kita, dan semoga pada tahun ini, tahun berikutnya Allah perkenankan kita untuk bisa berziarah ke tanah Haramain, ai tanah suci Makkatul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah, dalam rangka menjalankan ibadah haji dan umroh. Putra putri kita, anak cucu kita semoga dijadikan oleh Allah menjadi anak yang solihin wa solihat wal akhlakul karimat, dan semoga kelak nanti Allah akhiri hayatika, mugi-mugi akhir hayati dalam husnul khotimah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka rabbana wa ta'ala. Hamdan kasan hamdan yuafi ni'am. Ya rabbal hamdi yang bagi li jalal. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina. Wa balligh wa awsil sahaba ma qarna min sirati yasin. Wa ma qarna fi ajal majlis hadiyatan minna wa sila rahmatana. Syamilah lahadil hamadin mustafa ali wa ashabi wa syamila arwahi wa usul arwah maju fi diri sini ke Bapak Hasibuan dari almarhum Bapak Abdul Karim bin Bapak Muhammad Tahir bin Ampat ila Ahmad bin Fulan Allahumma lahum warahmu wafiqanhum waj'al quburahum rawdatan min al-jinan wa la taj'al quburahum hufran min hufratin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.